Pasokan vaksin COVID-19 dari pemerintah pusat ke wilayah Jawa Timur tersendat. Akibatnya saat ini pemerintah provinsi memprioritaskan penggunaan stok vaksin untuk pemenuhan dosis kedua. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak saat mengunjungi Rumah Sakit Darurat COVID-19 di Trenggalek bersama Danrem 081 di Saha-Jaya mengakui adanya kendala pasokan vaksin untuk 2 dosis sekaligus. Kondisi tersebut memaksa pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melakukan efisiensi dengan memprioritaskan penggunaan stok vaksin yang ada untuk penyuntikan dosis kedua. Skenario itu dijalankan melalui dinas kesehatan yang ada di setiap kabupaten kota di Jawa Timur. Meski demikian, pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan bahwa tidak akan mengesampingkan program vaksinasi bagi masyarakat yang lain. Di tengah keterbatasan stok vaksin, pihaknya cukup terbantu dengan adanya program vaksin massal yang digelar oleh aparat TNI maupun kepolisian. Sehingga kondisi tersebut dinilai cukup membantu percepatan vaksinasi untuk masyarakat. Ya, ini memang kita akui bahwa dari pemerintah pusat itu menyampaikan ada kendala dalam memastikan vaksin itu bisa mencapai 2 hal sekaligus, yaitu memvaksin yang dosis pertama dan memenuhi kebutuhan dosis kedua. Oleh karena itu, dengan keterbatasan vaksin, kita saat ini fokus kepada dosis kedua. Jadi yang melalui Dinkes ya Pak Saironi ya, itu yang dosis kedua sudah waktunya, wayahe di vaksin dosis kedua itu yang diutamakan. Ya, dan insya Allah kalau untuk itu relatif masih oke, ya Pak ya. Nah, untuk dosis pertama, ini kami terbantu dengan TNI dan dengan Polri dan segenap instansi lain yang mungkin kejaksaan juga. Vaksin-vaksin untuk dosis pertama yang memang dianggap urgent, mendesak, itu kemudian bisa ada operasi vaksin, apa istilahnya kegiatan vaksinasi terstruktur, spesifik ya, atau kita bicara gerbek vaksin lah istilahnya, yang dilakukan oleh instansi TNI, Polri, dan juga instansi lainnya. Tetapi yang dari Dinkes akan difokuskan memenuhi dosis kedua. Artinya tetap prioritasnya adalah tetap menjaga di dalam rentang waktu tersebut. Ada kesempatan untuk yang pelajar, Pak? Nah itu dia, karena kondisinya vaksin kedua menjadi prioritas, memang ada tantangan untuk mengejar vaksinasi misalnya pelajar ya, karena kita tahu di daerah level 3 sudah diperkenankan uji coba pembelajaran tatap muka. Nah ini memang salah satu yang kita ingin pastikan juga bagaimana nih kesiapan untuk vaksinasi, tapi itu kan memang juga hanya bisa untuk 12 sampai 17, sedangkan yang usia SD kan di bawah 12. Jadi memang ini menjadi sebuah catatan, mungkin SD akan menerapkan prokes yang lebih ketat juga, karena anak-anak mungkin lebih sulit untuk kita harapkan bisa 100% self-disiplin dalam hal prokes dibandingkan yang sudah lebih dewasa. Emil Dardak mengaku bahwa dampak terganggunya pasokan vaksin juga mempengaruhi program vaksinasi untuk kalangan pelajar berusia 12 sampai 17 tahun. Sementara Danrem 081 di Saha-Jaya Madiun menegaskan, aparat TNI terus mengawal program penanganan COVID-19 di masing-masing daerah. Pihaknya juga menggencarkan program vaksinasi guna membantu capaian vaksinasi nasional. Terus memonitor perkembangan situasi berkaitan dengan COVID-19. Program-program yang selama ini sudah dijalankan terus dilakukan, baik itu melaksanakan vaksinasi. Saya hampir setiap hari keliling, sudah 3 hari ini, dari mulai Ngawi kemarin, kemudian Nganjuk, terus tadi juga sempat ke Blitar, dan hari ini ke sini. Apalagi di tempat ini menjadi atensi bahwa Wakil Gubernur juga hadir, sehingga saya juga ikut datang kemari. Program yang dilakukan di selain vaksinasi juga melaksanakan tugas-tugas pembagian obat-obatan yang ini sudah menuju 3 tahap dari paket-paket yang diberikan, tentunya berdasarkan data bersama dari pemerintah daerah, kemudian Babinsa atau dari TNI dan Babin Kamtibmas. Dalam program pengawalan penanganan virus corona di daerah, aparat TNI juga mempercepat distribusi bantuan sembako yang juga digelontorkan oleh pemerintah pusat. Dari Trenggalek, Jawa Timur, Nadawianto melaporkan.